Polda Metro Jaya tengah mendalami kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan yang dibongkar beberapa waktu yang lalu. Polisi juga mencari tahu jumlah film porno yang diduga dibintangi oleh selebgram Siska E. Total ada 120 film porno yang ditemukan polisi pada saat menggeledah 3 studio tempat pembuatan film tersebut. 3 studio berlokasi di Srengseng Jagakarsa, Srengseng Sawah Jagakarsa, dan Pasar Minggu. Namun mayoritas 120 video dewasa ini ditemukan di studio yang ada di Pasar Minggu. Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan terhadap 12 pemeran wanita, baik artis, model, selebgram, termasuk selebgram Siska E. Polisi juga memanggil 5 pemeran pria. Pemeriksaan 17 orang ini dijadwalkan pada Jumat esok. Pemanggilan para pemeran film ini dalam kapasitasnya sebagai saksi. Polisi mendalami sejauh mana keterlibatan para pemeran, termasuk terhadap Siska E, pelaku eksibisionis di Yogyakarta yang telah bebas bersyarat pada 19 Juli 2022. Sebelumnya Polda Metro Jaya berhasil membongkar pabrik pembuatan film porno yang beroperasi di Jakarta. Para pemeran dalam film dewasa ini diiming-imingi bayaran mulai dari 10 hingga 15 juta rupiah per film. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan Glory Nata. Glory, bagaimana kronologi terbongkarnya rumah produksi film porno ini? Egan, benar sekali bahwa polisi melalui Ditkrimsus Polda Metro Jaya berhasil kembali membongkar rumah tempat produksi film dewasa yang ada di wilayah Jakarta Selatan yang diperankan mulai dari artis hingga selebgram, yang mana total sudah ada 5 orang pelaku tersangka yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian mulai dari pemeran dan juga produser. Dan di belakang saya, Egan, ini adalah lokasi rumah tempat dibuatnya, diproduksinya film dewasa. Kalau kita lihat situasi dan kondisi pada siang hari ini dari luar tampak tenang, tidak ada aktivitas yang mencurigakan karena biasanya proses syuting dari film dewasa ini dilakukan pada sore hari. Untuk lokasinya sendiri ada 3 lokasi, 2 di Srengseng Sawah Jagakarsa dan juga 1 lokasinya ada di Jati Padang Pasar Minggu. Jadi awalnya kasus ini terungkap ketika pihak kepolisian melakukan patroli cyber. Jadi dari 1 rumah ini diproduksilah film dewasa yang dipublikasikan ke 3 website berbeda dengan masing-masing durasinya adalah 60 sampai 90 menit per filmnya. Tadi kami sempat mewawancarai saksi mata atau warga yang tinggal di daerah Srengseng Sawah ini, yang mana warga di sekitar mengungkap bahwa biasanya setiap sore hari mereka pihak tersangka yang memproduksi film dewasa ini melakukan proses syuting di pinggir jalan dengan membawa kru tim produksi yang cukup banyak dan juga membawa properti seperti motor gede atau moge dan pemeran wanita yang memakai pakaian minim bahan. Dan para warga di sini mengeluhkan karena biasanya proses syuting dilakukan selalu terjadi kemacetan karena kita tahu bahwa jalanan di Jagakarsa ini tidak terlalu lebar. Kalau kita merujuk pada pernyataan dari pihak kepolisian, memang untuk proses produksi film dewasa ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2022, yang mana sudah ada 120 judul film yang tersebar dengan 10.000 subscriber atau pengguna berlangganan. Karena kita tahu ketika seseorang ingin mengakses video ini harus membayar paket berlangganan kisaran 50.000 hingga 500.000 rupiah, sehingga selama kurang lebih 1 tahun ini dari pihak tersangka yang memproduksi film dewasa sudah meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah yang sudah diwujudkan dalam berbagai aset, dan aset-aset tersebut juga sudah disita oleh pihak kepolisian mulai dari perlengkapan syuting seperti kamera, lensa, tripod, kemudian HP, dan juga ada 1 mobil dan juga 1 motor. Egan. Glory, apa saja peran dari 5 orang tersangka dan bagaimana proses penyidikan pada saat ini?
Ya, Egan, kalau kita merujuk pada pernyataan pihak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, hingga saat ini ada 5 orang pelaku tersangka yang sudah ditangkap, inisial I, kemudian JAAS, AT, AIS, dan juga SE. Nah, keempat orang diantaranya adalah laki-laki yang perannya adalah produser, kemudian sutradara, editor, kameramen, kemudian soundman, dan juga admin website. Sedangkan 1 orang lainnya adalah wanita yang perannya adalah sebagai sekretaris dan juga sebagai pemeran wanita. Hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya masih melakukan pengejaran terhadap 11 orang pemeran wanita dan juga 5 orang pemeran laki-laki. Dan kalau kita mengetahui bayaran atau honor dari pemeran film dewasa ini kisaran 10 sampai 15 juta. Kemudian tersangka yang melakukan produksi film dewasa ini biasanya mencari talent atau mencari pemerannya dari sindikat penyalur. Dan karena tindakan mereka ini mengandung tindakan pidana, maka melanggar Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi. Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman kasus dengan melakukan pemeriksaan saksi dan juga rencananya akan segera melakukan gelar perkara. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Gorinata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.